Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman pembelajar semuanya. Kembali kita akan belajar bersama di lab pemasaran ya. Setelah pada materi sebelumnya kita udah bahas juga dan sudah ada kuis yang sudah teman-teman pelajari. Kita udah bicara tentang 9 elemen dari marketing ya, elemen dasar marketing. Jadi saya review sebentar bahwa di 9 elemen dasar marketing itu prinsipnya kita bagi menjadi 3 lingkaran besar. Yang pertama disebut dengan marketing strategik, yang kedua disebut dengan marketing taktik, dan yang ketiga disebut dengan marketing value. Dan pada materi hari ini kita akan bicara di lingkaran yang pertama. Tak ulangi, lingkaran yang pertama kita bicara tentang marketing strategik atau strategi pemasaran. Dalam strategi pemasaran itu kita sudah sampaikan ada 3 hal. Yang pertama kita bicara tentang segmentasi, yang kedua kita bicara targeting, dan yang ketiga kita bicara tentang positioning. Nah, kita akan mulai membahas tentang segmentasi. Segmentasi itu apa? Kemudian dasar segmentasi itu apa? Sampai nanti mengerucut kita bicara tentang targeting dan positioning. Nah, secara prinsip kalau kita bicara tentang segmentasi itu kan kita bicara tentang pasar sasaran. Apapun produk kita, apapun layanan kita itu, yang paling utama adalah segmentasi kita itu siapa. Segmentasi dari produk kita itu siapa, segmentasi dari layanan kita itu siapa. Sehingga kalau sudah jelas segmentasinya, maka kita baru bicara tentang value proposition. Kita baru bicara tentang bagaimana kita merancang, bagaimana kita meng-create sebuah strategi untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan, untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan, memenuhi apa yang menjadi harapan dari customer segmentasi kita. Dengan demikian bisa saya simpulkan ketika kita salah dalam menetapkan segmentasi kita, apapun strateginya berarti nanti akan tidak pas, karena seharusnya strategi itu mengikuti segmentasi, bukan dibalik. Ya kan, bukan kita meng-create produk dulu, bukan kita meng-create jenis layanan kita dulu, tapi kita tentukan segmentasi kita itu siapa. Nah, makna dari segmentasi ini kan mengelompokkan, namanya segmen, jadi kelompok. Kenapa harus kita kelompokkan? Karena kalau kita bicara tentang konsumen, kalau kita bicara tentang pelanggan, itu kan kompleks. Bisa saya katakan bahwa konsumen itu kan sifatnya heterogen. Heterogen dalam hal apa? Heterogen dalam kemampuan bayarnya. Berbeda-beda pasti kemampuan bayarnya. Heterogen dari mana? Dari asal daerah atau asal wilayahnya secara geografis berarti. Kemudian heterogen dalam sisi pendidikan. Kemudian heterogen dari sisi status sosial. Kemudian heterogen dari yang lainnya, banyak. Nah, karena ada keterbatasan dari perusahaan, adanya keterbatasan dari pemasar untuk memenuhi one need and ekspektasinya itu, maka konsumen itu perlu kita kelompok-kelompokkan. Tinggal nanti kita memilih kelompok mana yang kira-kira kita mampu memenuhi apa yang menjadi kebutuhan, keinginan, dan harapan tadi. Itu makna dari segmentasi. Berarti segmentasi kita kelompok-kelompokkan. Nah, ini secara prinsip teman-teman bisa perhatikan di slide saya kan. Ini kan berarti kita mengelompok-kelompokkan. Yang awalnya seperti ini, konsumen itu kan kompleks banget, hetero banget, maka kita kelompok-kelompokkan menjadi kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3. Karena tidak mungkin perusahaan akan mampu mengasimilasi semua kebutuhan dan keinginan pasar ini. Ini kan hetero ya. Ketika hetero kan berarti nanti kebutuhannya juga hetero. Ketika hetero berarti nanti kan permintaannya juga mesti lebih kompleks. Ketika hetero berarti kan nanti harapannya juga semakin kompleks. Berarti kalau kita tidak mampu memenuhi semua harapan, semua kebutuhan, semua keinginan, harus kita kelompok-kelompokkan. Mana ya yang bisa kita penuhi? Kelompok mana yang bisa kita penuhi, ya kan? Maka dikelompok-kelompokkan. Maka kita bicara tentang segmentasi. Dikelompokkan, kita bicara segmentasi. Dikelompokkan, kita bicara segmentasi seperti ini. Nah, apa sih yang menjadi latar belakang perlu adanya segmentasi? Karena tadi sudah tak sampaikan bahwa pasar itu beragam. Pasar itu kompleks, dan pasar itu sangat luas. Sangat luas seperti apa? Misalkan ketika kita berada di Indonesia, misalkan, kita sudah tentukan customer segmentasi kita itu adalah mahasiswa. Mahasiswa ada di Indonesia itu banyak. Mahasiswa yang mana? Mahasiswa yang berasal dari daerah mana? Mahasiswa di kampus mana? Mahasiswa yang ngambil fakultas apa? Ya kan? Dan masih banyak yang lainnya. Maka pasar itu kan sifatnya luas.
Kemudian tadi sudah saya sebut, ketika pasar itu semakin banyak, ketika pelanggan itu semakin hetero, maka akan diikuti dengan tuntutan-tuntutan yang juga hetero juga. Ini latar belakang yang ketiga, mengapa kita mesti fokusnya adalah ke segmentasi dulu. Dan yang keempat, tadi juga sudah saya sebut bahwa adanya keterbatasan kemampuan perusahaan dalam mengasimilasi semua kebutuhan, keinginan, dan harapannya semua konsumen. Dan terakhir pastinya perusahaan itu menghendaki atau menginginkan adanya profit. Ini yang melatar belakangi mengapa customer segmentasi, mengapa segmentasi menjadi hal yang sangat mendasar. Maka dari 9 elemen itu pertama kali adalah di segmentasi yang merupakan bagian pertama dari marketing strategik. Nah, karena kita udah sampaikan bahwa segmentasi itu adalah mengelompokkan pasar yang sifatnya hetero menjadi homogen, nanti juga akan kita sampaikan berarti ada dasar-dasarnya dong. Berarti ada dasar-dasar pengelompokannya. Ya, nanti akan kita sampaikan. Tapi sebelum kita sampai ke sana, kita bicara dulu tentang tingkatan segmentasi. Segmentasi bertingkat yang pertama adalah pemasaran segmen. Kalau kita diskusi tentang pemasaran segmen, berarti kita bicara tentang kelompok besar calon konsumen. Berarti kita bicara tentang prospek calon pembeli yang potensial. Karena pembeli itu ada pembeli potensial, ada pembeli yang tidak potensial. Bisa dikatakan sebagai pembeli potensial ketika memang dia butuh, pingin, dan dia punya kemampuan untuk membayar. Masuk ke dalam kriteria pembeli yang potensial kan. Dalam satu pasar yang memiliki karakteristik yang homogen. Jadi maka tadi harus kita kelompokkan, harus kita rubah yang sifatnya hetero menjadi homogen kan. Berarti ini masuk ke dalam pemasaran segmen. Nah, kita harus mengelompokkan berdasarkan apa? Bisa kita kelompokkan berdasarkan keinginan yang sama. Bisa kita kelompokkan berdasarkan daya belinya sama. Bisa kita kelompokkan berdasarkan lokasi secara geografis. Bisa kita kelompokkan berdasarkan perilaku pembelian. Bisa kita kelompokkan dari kebiasaan dalam melakukan pembelian. Ini bagaimana kita bisa mengenali persamaan karakteristik dari calon konsumen yang pengen kita penuhi kebutuhan dan keinginannya. Ini yang pertama kalau kita bicara tentang pemasaran segmen ya. Kemudian yang kedua kita bicara ke pemasaran relung. Berarti kalau pemasaran segmen itu luas, pemasaran relung mesti akan lebih sempit pasarnya. Maka dikatakan relung. Relung itu adalah kelompok pembeli yang potensial, yang areanya, yang ukurannya lebih sempit dia, lebih sempit. Ketika dibandingkan dengan tadi di pemasaran segmen. Dan biasanya ini merupakan pasar, ini merupakan subsegmen maka disebut karena segmen sudah kita kerucutkan lagi berarti bicara tentang subsegmen. Nah, subsegmen ini merupakan pasar yang tidak terlayani oleh perusahaan-perusahaan yang ada. Maka saya tulis biasanya merupakan pasar kecil yang kebutuhannya tidak terlayani dengan baik. Karena di awal sudah saya sebut adanya keterbatasan perusahaan dalam mengasimilasi kebutuhan dan keinginan pasar. Nah, maka yang tidak dipenuhi oleh perusahaan tertentu itu menjadi subsegmen dan itu akan dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan yang lainnya. Tidak semua konsumen sepeda motor itu mampu beli sepeda motor yang harganya 50 juta. Nah, yang tidak terlayani di harga 50 juta maka ada produsen yang buat sepeda motor yang harganya di bawah itu. Tidak semua orang konsumen mobil itu mampu beli mobil yang harganya 300 juta. Maka dibuatlah mobil yang harganya jauh di bawah itu. Sama, tidak semua konsumen smartphone itu mampu beli smartphone yang harganya 5 juta atau 3 juta. Maka ada orang yang buat smartphone harganya hanya di bawah 2 juta misalkan. Berarti melihat ada kebutuhan itu yang tidak terlayani oleh market leader atau mungkin juga oleh market pionir, maka itu akan menjadi akan menjadi pasar sasaran yang akan dipenuhi oleh perusahaan kita. Nah, cuma permasalahannya ketika kita bicara tentang relung kan berarti pesaing itu tidak akan termotivasi untuk masuk ke situ. Berarti apa? Hanya sedikit menarik kompetitor untuk masuk ke segmen itu. Kenapa? Karena kan sudah subsegmen. Kalau kita bicara pemasaran segmen jelas ini luas, marketnya luas, ya kan? Market size-nya jelas luas. Tapi kalau kita bicara tentang pemasaran relung berarti sempit. Kalau sempit ya pasti pesaing mau masuk malas lah. Ya kan? Karena udah sempit, masuk mau dibagi lagi. Kalau boleh saya kasih perumpamaan kan segmentasi kita bicara kotak.
Ya, kota ini kita bagi berapa ya kan? Kita bagi menjadi 8. Sempit lagi menjadi 12. Ya kan? Berarti kan sudah semakin sempit. Kalau dibagi-bagi lagi berarti dianggapnya tidak potensial untuk mendatangkan keuntungan. Maka ini sangat sedikit menarik kompetitor untuk masuk ke situ. Nah, cuma ternyata meskipun relung, meskipun pasarnya sempit, ya kan, meskipun merupakan subsegmen, dan meskipun ini tidak begitu menarik minat pesaing untuk masuk dan merebut segmen ini, tidak sepenuhnya ini tidak mendatangkan keuntungan yang besar. Justru bisa jadi di pemasaran relung ini, terkadang konsumen itu justru bersedia membayar lebih. Saya ulangi, justru di pemasaran relung ini bisa jadi konsumen itu bersedia membayar lebih. Kenapa? Karena bagi konsumen itu merasa bahwa lebih diperhatikan. Dia merasa bahwa kebutuhan, keinginannya ini bisa dipenuhinya. Dibandingkan kalau bicara tentang pemasaran segmen. Saya kasih ilustrasi, kalau kita dulu di SMA atau di SMP pernah bimbel, ya mesti berbeda bimbel dengan kelas yang gede dengan private. Yang private kadang kita rela bayar lebih mahal karena apa? Karena memang kita merasa diperhatikan. Ya kan, saya ikut bimbel ketika saya nggak ngerti, ya saya mesti akan bertanya. Ketika saya belum jelas, ya saya akan tanya sampai saya jelas. Saya nggak malu dengan siapapun karena nggak ada orang lain di situ. Hanya ada tutor dan hanya ada satu murid. Tapi ketika di kelas besar yang pesertanya 50 misalkan, yang lainnya paham, saya nggak paham, ya saya mesti akan malu untuk bertanya. Nah, ini salah satu contoh kalau kita bicara di pemasaran relung. Meskipun sempit tetapi bisa jadi itu akan mendatangkan keuntungan karena konsumen merasa lebih diperhatikan. Ilustrasi yang lainnya ketika kita lihat konser musik misalkan. Konser musik kalau kita nonton musik dangdut ya mesti penontonnya banyak. Bayarnya murah, tapi kalau kita bicara tentang konser musik jazz misalkan atau counter ya mesti kecil. Areanya kecil, sempit, tapi bayarnya mahal. Kenapa? Konsumen bersedia mahal karena dia merasa dapatnya lebih juga. Dia merasa nyaman, merasa aman, ya kan? Bisa dekat dengan artis idolanya dan lain-lain. Berarti kan kita bicara tentang pemasaran relung kan? Kalau dangdut ya mesti banyak. Ya kan? Jazz, counter ya mesti lebih kecil dan sebagainya. Ini kalau kita bicara di pemasaran relung. Terus kita bicara di pemasaran lokal. Nah, beda lagi dengan pemasaran lokal. Kalau pemasaran lokal ini kan berarti pembatasan segmen tapi dasarnya itu adalah geografis. Atau mungkin juga bisa demografis tertentu. Tapi nanti lebih cenderung arahnya adalah ke wilayah geografis. Maka dikatakan sebagai pemasaran lokal. Nah, karakteristiknya apa? Karakteristiknya biasanya memang yang dibidik itu adalah konsumen-konsumen. Yang dibidik ini adalah pembeli-pembeli yang sifatnya adalah pembeli lokal secara geografis. Contoh misalkan yang kita bidik itu atau yang saya bidik itu adalah pelajar di Solo, yang saya bidik itu adalah warga Solo, yang saya bidik itu adalah orang-orang yang ada di Solo Raya misalkan. Kalau yang saya bidik adalah orang-orang lokal, kalau yang saya bidik itu adalah orang-orang Solo Raya, berarti kan nanti strateginya pun akan menyesuaikan. Strategi komunikasinya, media yang digunakannya, atau strategi promosinya ya nanti akan berbeda. Maka di sini disebut ketika membidik pembeli lokal maka dia akan menarik pembeli lokal dan sering dikomunikasikan dengan bahasa dan media lokal. Saya kasih contoh, saya kasih ilustrasi ketika kita bicara di media cetak yang ada di Solo Raya, kita kenal semuanya Solo Pos. Solo Pos ya memang membidik konsumennya adalah konsumen lokal. Maka berita-berita yang dimuat dalam media itu ya didominasi oleh berita-berita lokal. Kemudian gaya bahasanya pun juga digunakan gaya bahasa yang lokal. Agar semua orang Solo itu bisa membaca, agar orang yang ada di Solo itu bisa memahami apa yang menjadi informasi dan berita di media itu. Bahkan nanti iklan yang ada di media itu pun juga mesti menyesuaikan. Berarti ketika yang dibidik itu adalah pembeli lokal, ya kan, mesti akan dikomunikasikan juga dengan bahasa dan media-media yang lokal. TV juga seperti itu, berbeda antara TV lokal dan TV nasional.
Ya TV lokal ya mesti gunakan gaya bahasanya adalah gaya bahasa yang lokal. Acaranya adalah acara-acara ngangkat budaya-budaya lokal misalkan. Berbeda dengan TV nasional, ya kan? Ya mesti dia lingkupnya adalah lebih luas lagi. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang pemasaran individual. Nah, pemasaran individual berarti yang paling sempit, segmen yang paling sempit. Bisa dikatakan sebagai pemasaran segmen tunggal. Bisa dikatakan one to one marketing ini. Ya, pemasaran segmen tunggal atau one to one marketing. Secara historis merupakan salah satu praktek pemasaran yang paling kuno karena satu lawan satu. Dan ini biasanya terjadi pada pasar bisnis atau business to business atau B2B. Ini kalau kita bicara tentang tingkat segmentasi. Saya ulangi, tingkat segmentasi itu ada pemasaran segmen yang paling luas, kemudian mulai mengerucut adalah ke pemasaran relung, kemudian mulai mengerucut berdasarkan geografis ini adalah pemasaran lokal, dan yang paling sempit adalah pemasaran individual atau pemasaran segmen tunggal, ya kan, disebut dengan one to one. Ini tingkat segmentasi. Nah, terus di awal sudah saya sampaikan ketika kita akan merubah pasar yang sifatnya heterogen menjadi homogen kan berarti mesti ada dasarnya. Dasar untuk mengelompokkan itu diantaranya yang pertama adalah secara geografis, yang kedua adalah demografis, yang ketiga adalah psikografis, dan yang keempat adalah dasarnya adalah perilaku. Kita mau pilih yang mana? Kita mau tentukan yang mana segmen yang ingin kita layani itu. Apakah kita akan mengelompokkan, apakah kita akan membagi-bagi pasar yang sangat luas itu dasarnya adalah geografis. Kalau iya, kita udah tentukan dasarnya geografis, kita mau pilih yang mana? Karena dasar secara geografis itu bisa berdasarkan wilayah nih. Karena kalau kita gunakan geografis itu bisa gunakan ukuran kota. Karena kalau kita gunakan geografis kita bisa gunakan kepadatan penduduk, kita bisa gunakan iklim dan lain-lain. Kita mau tentukan juga kita mau gunakan yang mana. Ini kalau sudah kita pastikan kita gunakan secara geografis. Dasar pengelompokannya adalah secara geografis. Atau yang kedua, kita gunakan dasar pengelompokannya itu adalah secara demografis. Perlu saya sampaikan bahwa pengelompokan pasar berdasarkan demografis ini adalah dasar pengelompokan yang paling sering dipakai. Ya kan? Kenapa? Karena ini jelas contohnya. Ya kan? Ukurannya itu jelas. Misalkan pembagian pasar berdasarkan demografis dari wilayah. Jelaskan wilayahnya. Misalkan wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, ya kan? Jelas. Sukoharjo, kemudian Wonogiri, Sragen, Karanganyar, jelas. Yang kedua bisa ukuran kota kan, kita jelas, oh nanti yang akan kita bidik, ya kan, ini customer segmentasi yang kita bidik itu adalah ukuran kotanya. Apakah kota besar, apakah kota menengah, atau pedesaan, kita bisa di sini. Atau juga bisa kita lihat dari tingkat kepadatan penduduknya. Kalau kita dasarnya adalah, demografis, salah. Saya ulangi bahwa demografis itu dasarnya bisa dari usia. Oke, maka saya ulangi, saya revisi tadi, demografis dasarnya dari usia. Karena apa? Usia kan gampang membedakannya. Oh, customer segmentasi kita itu adalah orang-orang yang usianya antara 10 sampai dengan 15 tahun. Oh, nanti yang akan kita bidik itu adalah orang yang usianya 20 tahun sampai dengan 25 tahun. Oh, nanti yang akan kita bidik ini adalah yang usianya di atas 50 tahun. Ya, berarti jelas. Kalau dasarnya adalah demografis. Tak ulangi, demografis adalah dasar yang paling sering dipakai. Bisa dari usia, bisa dari ukuran keluarga. Bisa juga dari siklus hidup keluarga. Bisa juga dari jenis kelamin. Oh, customer segmentasi kita itu adalah pria. Oh, customer segmentasi kita itu adalah wanita. Maka kita baru tentukan strateginya. Kalau customer segmentasi kita itu adalah wanita, bagaimana strateginya? Kalau customer segmentasi kita itu adalah pria, bagaimana caranya? Terus juga kita bisa lihat juga kita mau gunakan dasar untuk mengelompokkan karena dari penghasilan. Oh, nanti customer segmentasi kita itu adalah orang-orang yang berpenghasilannya menengah ke atas misalkan. Nah, maka kalau teman-teman perhatikan di Solo ada pusat perbelanjaan, ada mall beda-beda. Ada lifestyle mall, ini jelas nanti untuk konsumen yang pendapatannya menengah ke atas. Ada juga yang untuk menengah, ada juga yang menengah ke bawah dan sebagainya. Karena memang sudah jelas di situ menentukan pengelompokan pasar itu dasarnya dari penghasilan. Atau mungkin juga dasarnya dari pekerjaan.
ya kan? Customer segmentasi saya itu adalah karyawan. Customer segmentasi saya itu adalah dokter misalkan di sini kan pekerjaan. Pendidikan juga seperti itu, agama dan sebagainya. Ini yang paling sering dan paling lazim dipakai digunakan untuk mengelompokkan pasar yang awalnya hetero menjadi homogen. Atau kita juga bisa gunakan dasarnya adalah psikografis. Kalau psikografis berarti ada gaya hidup, ya kan, ada kepribadian, dan atau kita bisa gunakan perilaku. Perilaku berarti kita bicara tentang pengetahuan, berarti kita bicara sikap dan sebagainya. Ini adalah dasar-dasar segmentasi di pasar konsumen, ya. Nah, ini review nanti untuk penugasan, kemudian di lembar kerja teman-teman bisa akses di Google Classroom. Ini review di materi segmentasi. Nah, kalau kita bicara tentang pasar bisnis ini berbeda. Tadi kita bicara tentang dasar segmentasi di pasar konsumen atau business to consumer. Tapi kalau kita berada pada pasar bisnis, ini dasar yang bisa dipakai. Bisa dari jenis industrinya, ukuran perusahaannya, kemudian teknologinya, dan lain-lain. Ini bicara tentang segmentasi. Sekali lagi, yang terakhir di bahasan segmentasi itu adalah kapan segmentasi dikatakan efektif. Kapan pengelompokan kita dikatakan efektif. Kapan kita mengerucutkan dari pemasaran segmen menjadi relung, menjadi pemasaran lokal, menjadi pemasaran individual itu efektif. Yang pertama, segmentasi dikatakan efektif jika memang segmen itu bisa diukur. Tak ulangi, dikatakan efektif jika memang segmen itu dapat atau bisa diukur. Maka tadi di antara geografis, demografis, psikografis, kemudian perilaku itu yang paling sering, yang paling banyak dipakai itu adalah demografis karena lebih dapat diukur. Membedakan pria wanita gampang, membedakan usia gampang, membedakan tingkat penghasilan gampang, membedakan tingkat pendidikan gampang. Ukuran daya beli juga seperti itu, penghasilan. Kemudian yang kedua, segmentasi dikatakan efektif jika memang ukurannya besar. Ya kan? Segmen cukup besar atau menguntungkan untuk dilayani. Karena banyak pilihan di sini. Kemudian segmen dikatakan efektif yang ketiga jika dapat diakses. Diakses itu maknanya apa? Segmen dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. Kemudian yang keempat adalah dapat dibedakan. Segmen yang efektif adalah segmen yang bisa dengan mudahnya dibedakan. Segmen harus merespon yang berbeda terhadap elemen bauran pemasaran dan tindakan yang berbeda. Ya kan? Ingat bahwa elemen pemasaran ada produk, price, place, dan promotion. Bagaimana mereka merespon yang berbeda ketika memang segmen berbeda. Terus yang terakhir adalah dapat diambil tindakan. Ini maknanya adalah harus dapat menarik dan melayani segmen-segmen itu. Berarti kita mampu memberikan pemenuhan terhadap kebutuhan, keinginan, dan harapan dari konsumen. Itu teman-teman materi segmentasi, kita hanya review aja karena materi ini sudah pernah kita diskusikan bareng-bareng di mata kuliah manajemen pemasaran. Silakan nanti teman-teman bisa cek kembali untuk lembar kerja di materi segmentasi. Silakan bisa didiskusikan dengan teman boleh, kalau belum jelas nanti kita bisa diskusi kembali di kelas online atau di Google Classroom. Ini yang bisa saya sampaikan, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.